Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan kisah dari nabi-nabi di zaman kerajaan. Hari ini kita masuk kepada Nabi Yunus. Nah, mungkin saudara pikir, ternyata Nabi Yunus, nabi di zaman kerajaan Israel Utara. Nah, ini jarang kita dengar, saudaraku ya. Pelajaran dari Nabi Yunus, kasih Tuhan melampaui batas kita. Saudaraku, nama Nabi Yunus bin Amitai itu muncul di kitab Yunus, sudah pasti. Juga muncul di kitab Raja-Raja. Dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 23-25, di ayat 25 di situ muncul nama Nabi Yunus, saudaraku. Nabi Yunus ini memerintah di zaman rajanya saat itu adalah Yorebeam II. Kan ada Yorebeam 1, ada Yorebeam 2. Nah, di Yorebeam 2 atau Yorebeam bin Yoas, Raja Israel Utara, itu Nabi Yunus ada saat itu. Cuma bedanya dia bukan berbicara kepada bangsa Israel Utara, tapi dia diutus Tuhan untuk ke musuh dari Israel Utara, yaitu Asyur. Dalam hal ini ibu kotanya Asyur yaitu Niniwe, saudaraku ya. Nah, saudara-saudaraku, seringkali kita mikir kisah Nabi Yunus ini adalah cerita lepas yang terlepas dari kerajaan Israel. Padahal dia adalah bagian dari sejarah kerajaan Israel Utara, saudaraku. Jadi secara kronologis dan kontekstual serta teologis kita akan melihat bagaimana Nabi Yunus ini terhubung dengan Israel Utara. Nabi Yunus adalah nabi dari kerajaan Israel Utara, yaitu kerajaan yang pecah setelah Salomo memerintah. Ada utara dan selatan, selatannya Yehuda. Nama lengkap Nabi Yunus ini adalah Nabi Yunus bin Amitai. Dia berasal dari Gad Hefer, sebuah kota di wilayah Zebulon. Kita bisa baca itu di 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Nah, ini yang jarang kita dengar waktu kita bicara soal Nabi Yunus. Kalau kita bicara Nabi Yunus, di kepala kita langsung apa? Ditelan ikan. Padahal dia itu nabi di zaman kerajaan Israel Utara, tepatnya di zaman Raja Yorebeam II, saudaraku. Kalau saudara ingin perbandingannya, jadi kalau dalam catatan sejarah, Nabi Elia itu kan di zaman Raja Ahab, ya kan, waktu dia dikejar istri Raja Ahab, Isabel gitu kan, itu Elia. Nah, kalau Nabi Elisa itu di zaman Raja Yoram dan beberapa keturunan Raja Yoram. Lalu sampai kepada Raja Yorebeam II, itu ada Nabi Yunus, Nabi Amos, dan Nabi Hosea. Nah, bedanya saudaraku, Nabi Yunus itu diutus ke musuhnya Israel, yaitu Asyur. Dalam hal ini ibu kotanya Niniwe. Sementara Amos dan Hosea itu bicara kepada Israel Utaranya di zaman Yorebeam II itu, saudaraku. Jadi kayak gitu secara sejarah supaya saudara dapat gambaran, ternyata Nabi Yunus itu adalah termasuk nabi zaman kerajaan Israel Utara. Hanya dia berbicara keluar pihak dari Israel Utara, dalam hal ini kepada Niniwe. Sementara Amos dan Hosea itu fokus di internal, kalau Yunus di eksternal. Hosea dan Amos mengecam dosa Israel Utara ini, sementara Yunus mengecam dosa dari Asyur, Niniwe. Nah, di sini kita melihat sesuai judulnya tadi, bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas, saudaraku. Makanya tadi nyanyi, tak terbatas kuasamu. Bukan hanya kuasa Tuhan. Kasih Tuhan itu melampaui batas kita. Itulah pelajaran dari Nabi Yunus ini. Kalau kita lihat di kisah Nabi Yunus, yang kita ingat dia ditelan ikan paus, lalu dia balik, dia marah sama Tuhan. Karena kenapa musuhnya yaitu Niniwe ini harus justru disuruh bertobat gitu ya. Supaya Tuhan tidak menghukumnya. Ternyata di situ kita melihat bahwa kasih Tuhan itu melampaui batas kita, saudaraku. Ada beberapa pelajaran dari Nabi Yunus yang kita akan pelajari. Yang pertama, saudaraku, Tuhan punya misi, kita punya pilihan. Saudaraku, dalam Yunus 1 ayat 1-3 dicatat Niniwe itu adalah tempat di mana Yunus akan diutus. Niniwe itu adalah ibu kota kekaisaran Asyur, musuh besar bangsa Israel saat itu. Ketika Tuhan menyuruh Yunus pergi ke sana untuk memberitakan pertobatan, Yunus tidak hanya takut, tapi juga muak. Kok musuh kita disuruh bertobat? Gitu kan? Gimana nanti kita mau perang sama dia gitu kan? Kira-kira kayak gitu mungkin. Jadi Yunus itu bukan hanya takut sebenarnya, dia muak. Makanya dia pergi kemana, saudara? Ke Tarsis. Nggak mau dia ke Niniwe gitu, saudaraku. Dia pergi ke Tarsis. Karena ini yang dia mau beritakan pertobatan, ini musuhnya.
yang justru nanti akan membuang Israel Utara gitu ya. Jadi ia tahu kalau mereka bertobat, Tuhan bisa saja mengampuni. Maksudnya si Yunus tahu kalau Niniwe ini bertobat, Tuhan bisa mengampuni. Jadi dia memilih kabur ke Tarsis, kota di arah yang sebaliknya. Sejauh mungkin dari Niniwe, saudaraku. Dari sini kita belajar bahwa panggilan Tuhan seringkali mengarahkan kita ke tempat yang tidak kita suka. Nah ini masalahnya saudaraku ya. Panggilan Tuhan itu seringkali mengarahkan kita ke tempat yang tidak kita suka. Apa yang kita suka belum tentu yang Tuhan sukai. Sama seperti Nabi Yunus, dia tidak suka memberitakan pertobatan kepada musuhnya, yaitu Niniwe dalam hal ini. Tetapi justru panggilan Tuhan datang kepada Nabi Yunus untuk ke sana. Nah dalam hidup kita seringkali seperti itu juga saudaraku. Panggilan Tuhan datang dalam hidup kita ke tempat yang kita tidak suka. Memang agak lain cara kerja Tuhan. Tapi itulah yang Tuhan mau kita dengarkan, saudaraku ya. Misi Tuhan dalam hidup kita itu bukan soal kenyamanan kita, tapi soal ketaatan kita dan keselamatan orang lain. Apalagi kalau kita ini pelayan-pelayan Tuhan, saudaraku. Seringkali Tuhan utus kita ke tempat yang tidak nyaman, di mana kita bisa mengalami berbagai kesulitan. Kesulitan finansial, kesulitan ekonomi, kesulitan lingkungan. Tapi Tuhan utus kita ke sana, saudaraku. Apakah kita taat atau tidak? Apakah kita bekerja untuk keselamatan orang lain atau kenyamanan diri kita? Nah, di situ kita melihat panggilan Tuhan seringkali justru pada saat-saat seperti itu. Saat kita merasa tidak nyaman, tapi waktu kita nggak nyaman, kita memberitakan keselamatan kepada orang lain. Nah, di situ kita bisa melihat itu panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Para misionaris-misionaris yang pernah datang ke Indonesia, saudaraku, mereka meninggalkan kenyamanannya di luar negeri, negara yang sudah maju. Misalnya dari Amerika, dari Belanda, dari mana-mana, dari Jerman, dari mana-mana datang untuk memberitakan Injil misalnya waktu itu di Indonesia. Mereka meninggalkan segala kenyamanan sehingga mereka bahkan mati di Indonesia ini, saudaraku. Dan jadilah kita orang-orang Kristen yang memang menjadi percaya tidak bisa kita sangkali karena misi dari luar, saudaraku. Karena sejarah kekristenan dimulai dari misi-misi orang luar yang datang memberitakan Injil keselamatan kepada kita semua di Indonesia ini. Mereka meninggalkan kenyamanannya, tapi ketaatan mereka kepada Tuhan bahkan membuat mereka harus mati di tempat pelayanan mereka, saudaraku ya. Jadi panggilan Tuhan tuh seringkali mengarahkan kita ke tempat yang tidak kita suka sebenarnya, tapi Tuhan mau kita ke sana demi keselamatan orang lain. Kita bisa saja menolak. Kita bisa saja menolak panggilan Tuhan karena kita punya kehendak bebas. Tetapi masalahnya Tuhan tetap punya cara untuk mengembalikan kita ke jalannya. Sama seperti Yunus, dia lari ke Tarsis, Tuhan punya cara untuk memanggil Nabi Yunus kembali ke jalannya, yaitu melalui ikan. Anak-anak sekolah minggu sering, atau guru sekolah minggu sering bilang ikan paus. Ikan besar, saudara, kalau lebih tepatnya. Tapi apakah itu paus? Ya nggak apa-apa lah. Karena memang yang kita tahu saat ini ikan yang paling besar itu ikan paus, saudaraku ya. Jadi kalau Tuhan kasih misi, jangan cari alasan. Kalau Tuhan kasih kepercayaan kepada saudara, jangan cari alasan untuk menolaknya. Kita bisa lari, tapi Tuhan bisa panggil kita kembali di dalam kedaulatannya, di dalam penentuannya. Dan kita, masalahnya gini saudara, ini yang bagus nih. Yang sederhana banget tapi bagus. Kita nggak bisa ngumpet dari Tuhan. Kita nggak bisa sembunyi dari Tuhan. Kemana saja kita pergi, Tuhan bisa tarik kita kembali untuk menjalankan misinya. Yang kedua, kita bisa lari tapi nggak bisa ngumpet, nggak bisa sembunyi. Ya. Dalam Yunus 1 ayat 4-17, Yunus naik kapal ke Tarsis, tapi Tuhan akhirnya mengirim badai. Pelan-pelan para pelaut itu panik dan akhirnya Yunus tahu bahwa dialah penyebabnya. Akhirnya Yunus dilempar ke laut dan kita tahu ceritanya, dia ditelan ikan besar dan itu ikan besar dicatat diutus oleh Tuhan di dalam penentuan Tuhan. Nah saudaraku, badai dalam hidup kita kadang adalah intervensi dari Tuhan untuk menyelamatkan kita, bukan menghukum. Saya ulangi, kalau kita merasakan ada badai, berbagai persoalan, masalah dalam hidup kita, coba mari kita melihat sekarang dalam perspektif yang berbeda. Bahwa ini adalah intervensi dari Tuhan untuk menyelamatkan kita, bukan untuk menghukum kita. Jadi itu cara Tuhan untuk kita bisa
selamat dari ketidaktaatan kita, saudaraku. Dalam kekacauan akibat keputusan kita sendiri, kita melihat Tuhan tetap pegang kendali. Walaupun kita punya kehendak bebas, saudaraku, di dalam kekacauan hidup kita karena ketidaktaatan kita kepada Tuhan, Alkitab mencatat Tuhan tetap pegang kendali. Saudaraku, bahkan perut ikan itu bisa menjadi tempat pembentukan Tuhan. Dalam hal ini Yunus dibentuk di perut ikan. Nah, coba kita renungkan apa perut ikan dalam hidup kita. Apa yang menjadi tempat pembentukan kita? Apa yang menjadi peristiwa hidup? Apa yang menjadi lokasi hidup? Apa yang menjadi lingkungan hidup yang membentuk kehidupan kita? Apa yang menjadi kejadian-kejadian hidup yang membentuk kehidupan kita? Bisa itu sakit penyakit, bisa itu peristiwa-peristiwa, bisa itu berbagai persoalan yang kita hadapi saat ini. Itu menjadi perut ikan yang membentuk kehidupan kita, saudaraku. Karena di perut ikan itulah Yunus dibentuk oleh Tuhan. Dan dia akhirnya sadar dan dia mau menjalankan misi Tuhan, saudaraku. Jadi mari kita renungkan sekarang ya. Waktu kita makan ikan, apa perut ikan dalam hidupku? Ya. Jadi apa perut ikan dalam hidup kita, saudaraku? Tempat pembentukan Tuhan yang membuat kita sadar akan panggilan kehidupan kita. Jadi badai sebenarnya justru bisa jadi rahmat di dalam hidup kita. Dan perut ikan justru bisa jadi tempat retreat rohani. Tempat kita merenungkan kembali apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Dari Yunus kita belajar bahwa dari kedalaman ternyata bisa sampai ke tahta di sorga. Dalam perut ikan, di kedalaman laut, Nabi Yunus akhirnya berdoa. Dia mengenang bait Tuhan, dia memuji kesetiaan Tuhan dan menyatakan keselamatan yang berasal dari Tuhan. Saudara bisa baca itu bagaimana Yunus berdoa di dalam perut ikan. Dia bukan sekedar doa panik, "Aduh, gua di perut ikan nih." Enggak kayak gitu, saudara. Dia justru malah membuktikan bahwa dia bertobat di dalam perut ikan itu. Ada pembentukan Tuhan di dalam perut ikan. Saudaraku, tidak ada tempat yang terlalu gelap untuk Tuhan dengar doa kita. Makanya tadi kita nyanyi lagu, Dia hanya sejauh doa. Tidak ada tempat yang terlalu gelap, tidak ada tempat yang terlalu dalam untuk Tuhan mendengar doa kita. Saudaraku, ikan besar itu tidak di pinggir-pinggiran, saudaraku, dalam aktivitas ikan besar sehari-hari. Dia ada di kedalaman laut. Saudara bayangkan seperti masuk di kapal selam, masuk ke dalam perut ikan itu, lalu dia masuk ke dalam kedalaman, saudaraku. Nggak ada lampu, nggak ada listrik, apalagi di zaman dulu. Nggak ada senter, saudaraku. Nggak ada HP yang bisa ada senternya. Yunus hanya melihat kegelapan, nggak ada cahaya sama sekali. Ya, kalaupun ikannya naik ke permukaan, dia nggak bisa lihat cahaya karena dia di dalam perut ikan. Tapi di dalam kegelapan itu, dia berseru kepada Tuhan. Saat dia tidak bisa melihat apa-apa di dalam kegelapan perut ikan, dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar doanya. Jadi benarlah Tuhan itu hanya sejauh doa, saudaraku. Tidak ada tempat yang terlalu gelap, tidak ada tempat yang terlalu dalam untuk Tuhan dengar doa kita. Doa di tengah keputusasaan bisa menjadi titik balik menuju pemulihan. Doa di tengah berbagai badai hidup ini justru bisa menjadi titik balik di tengah kehidupan kita untuk menuju kepada pemulihan. Tuhan lebih tertarik pada hati yang hancur, yang jujur, bukan sekedar formalitas dalam doa. Doa dari dasar laut justru bisa menembus sampai ke langit, saudaraku. Sudah bayangkan ya, ikannya itu turun ke kedalaman laut, tapi doa dari dalam kedalaman laut di dalam perut ikan justru bisa menembus sampai ke langit. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang berseru kepada Dia, sebab Dia hanya sejauh doa. Kemudian saudaraku, kita belajar bahwa misi Tuhan itu tetap harus jalan. Setelah dikeluarkan dari perut ikan, Nabi Yunus punya kesempatan kedua. Dan kali ini dia taat, dia berjalan ke Niniwe dan berkhotbah. Dia berkhotbah bahwa kota itu akan dihancurkan dalam 40 hari kalau kalian gak bertobat, penduduk Niniwe. Dan akhirnya pesan itu sampai dan Niniwe kemudian bertobat. Ya, mereka berpuasa dan bertobat. Saudaraku, Tuhan bukan cuma kasih misi buat kita, tapi juga Dia kasih
kesempatan kedua untuk kita. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan Tuhan. Ada banyak orang yang sudah dikasih kesempatan sama Tuhan. Tuhan, aku nanti kalau sembuh mau bertobat nih. Berhenti aku mabuk-mabuk, berhenti aku ngerokok. Tuhan kasih sembuh saudaraku. Tapi setelah itu kumat lagi saudaraku. Beberapa waktu kemudian kumat lagi, mabuk lagi, ngerokok lagi. Ya, hidup foya-foya lagi saudaraku. Tuhan sudah kasih kesempatan kedua, dia nggak hargai gitu. Pada akhirnya orang itu bisa binasa kalau dia tidak sungguh-sungguh bertobat. Karena dia mempermainkan kasih karunia Tuhan, saudaraku. Bahkan ketika kita gagal, Tuhan tetap mau pakai kita, saudaraku. Jadi kalau saudara saat ini merasa gagal, aku punya pergumulan, punya kegagalan, saya mau kasih tahu Tuhan masih bisa kasih kesempatan sama kita. Asal kita sungguh-sungguh menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Ketaatan kita bisa jadi saluran berkat bagi kita dan untuk keselamatan orang lain. Saudaraku, dipakai Tuhan itu bukan karena kita sempurna, bukan karena kita nggak pernah melakukan kesalahan. Kita dipakai Tuhan karena Dia mau kita menjadi alat di tangannya. Karena Dia adalah Allah yang penuh dengan rahmat dan kasih karunia, maka kita dipakainya. Jadi alasan Tuhan memakai kita bukan karena kita sempurna, bukan karena kita nggak ada kesalahan, saudaraku. Nabi Yunus tuh banyak kesalahannya. Tapi Tuhan yang penuh kasih dan rahmat mau memakai hidupnya dan Dia melihat hati yang mau bertobat. Itu sebabnya pelajaran dari Nabi Yunus ini adalah kasih Tuhan yang tidak terbatas. Bukan hanya untuk orang-orang Niniwe, tapi juga untuk Nabi Yunus. Bukan hanya untuk Nabi Yunus, tapi juga untuk orang-orang di Niniwe. Jadi ini yang terakhir saudaraku, bahwa Tuhan sayang kepada orang yang kita benci. That's the problem untuk kita, saudaraku ya. Kalau kita benci seseorang, kisah Nabi Yunus menunjukkan bahwa Tuhan sayang kepada orang yang kita benci. Yunus tuh benci banget sama orang-orang Niniwe. Ya. Makanya dia nggak mau pergi beritakan pertobatan kepada orang di Niniwe. Tapi Tuhan mau ajar Yunus, aku juga menyayangi, aku juga mau mengasihi dengan kasih yang tanpa batas kepada orang-orang yang engkau benci. Masalahnya adalah apakah kita mau mengaplikasikan atau menerapkan kasih Tuhan kepada orang-orang yang kita benci itu, saudaraku. Dari sini kita melihat kasih Tuhan itu tidak eksklusif. Tuhan ingin semua orang, Tuhan rindu semua orang untuk datang dan bertobat. Sebab kebenaran tanpa kasih hanyalah sebuah legalisme, hanyalah sebuah kebenaran yang kaku, saudaraku. Itu sebabnya kebenaran harus disertai oleh kasih yang tanpa batas. Kalau Tuhan sayang kepada Niniwe, siapa yang buat Tuhan bisa sampai sebel banget, saudaraku? Ya. Jadi siapa kita sampai kita berani sebel kepada orang yang kita benci? Siapa kita sampai berani kita benci atau sebel kepada orang yang kita benci? Sebab Tuhan pun mengasihi mereka, saudaraku. Tentu ada batas di mana waktu Tuhan, murka Tuhan akan terjadi. Tetapi dari kisah Nabi Yunus kita belajar bahwa acap kali dalam hidup kita, Tuhan justru mengasihi orang yang kita benci. Dan kita diajar Tuhan untuk belajar mengasihi mereka. Bahkan saat kita membenci mereka, saudaraku. Kita harus belajar untuk mengasihi mereka. Demikianlah pelajaran dari Nabi Yunus, saudaraku. Kasih Tuhan yang tanpa batas. Dia adalah nabi di zaman kerajaan Israel Utara, namun diutus Tuhan untuk berbicara bukan kepada kerajaan Israel Utara dalam zaman Yerobeam II, tapi diutus Tuhan untuk berbicara kepada musuh dari Israel Utara, yaitu kepada Asyur, dalam hal ini kepada ibu kota Asyur, yaitu Niniwe. Mari kita berdoa bersama-sama.